memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 yang dibersamakan dengan apel Korpri yang diselenggarakan secara rutin setiap tanggal 17 dalam keadaan sehat dan sejahtera. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini beberapa poin penting sambutan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin yang disampaikan pada Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 pada saat lalu, beberapa hal yang harus terus kita perhatikan. Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun ini mengambil tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku, menjadi refleksi sekaligus titik tolak kebangkitan dan transformasi layanan serta akselerasi penyelesaian tantangan dan isu strategis sektor kesehatan pasca pandemi COVID-19. Selain itu, tema ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Pandemi ini masih menjadi isu utama yang harus diantisipasi melalui peningkatan kapasitas yang lebih baik. Kita semua harus siap. The world must be ready. Karena pandemi bisa datang kapan saja dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas sosial ekonomi dunia. Program prioritas nasional yang menjadi perhatian kita semua di bidang kesehatan, yakni angka kematian ibu atau AKI, angka kematian bayi, menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional, serta meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 pilar, yakni transformasi layanan primer, rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Bapak, Ibu, dan saudara peserta upacara, kita harus menyadari bahwa begitu berbicara tentang kesehatan masyarakat, maka sesungguhnya kita juga berbicara tentang hasil pembangunan manusia. Alhamdulillah, capaian kinerja pembangunan SDM di Kabupaten Lamongan yang direpresentasikan dengan indeks pembangunan manusia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2021, IPM Lamongan sebesar 73,12 dalam kategori baik, telah melampaui atau lebih tinggi dari capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 72,14 serta rata-rata nasional sebesar 72,29. Begitu juga indeks kesehatan sebesar 0,81 juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 0,79, dan usia harapan hidup masyarakat sudah mencapai 72,49. Begitu pula dengan Gini rasio yang menunjukkan angka ketimpangan masyarakat. Kita Kabupaten Lamongan berada di angka 0,292, yang artinya tingkat ketimpangan masyarakat semakin sempit. Capaian ini juga lebih baik dari rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Capaian-capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan anggaran yang kita jalani bersama, sangat efektif dan akuntabel, serta berdampak positif sehingga harus terus dipertahankan. Pengelolaan manajemen pemerintahan yang baik tentu akan mengungkit daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing dapat dibentuk dari sumber daya manusia yang unggul melalui pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Tantangan dan tugas sektor kesehatan ke depan tidak semakin ringan. Dengan semakin kompleksnya tuntutan masyarakat, maka dibutuhkan pelayanan kesehatan yang holistik dan integratif serta kolaboratif sebagaimana yang menjadi tujuan dari program Lamongan Sehat. Kami terus berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan kesehatan mulai dari balita hingga lansia. Dan sampai saat ini ada 1.611 keluarga yang telah kami berikan layanan kesehatan home visit secara gratis. Diberikan alat bantu penunjang kesehatan, kursi roda, tongkat, dan lain-lain. Masyarakat menyambut antusias program home care service ini. Namun demikian, masyarakat masih kesulitan untuk menyebut home care service. Untuk itu lebih disederhanakan dengan sebutan Lamongan Sehat. Untuk menunjang pelayanan tersebut, kami telah siapkan 2 mobil khusus, dan dengan diserahkan 18 mobil sehat pada hari ini, maka 462 desa di Kabupaten Lamongan sudah mendapatkan hibah mobil sehat dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana mengoptimalkan sarana kesehatan tersebut untuk kualitas pelayanan publik. Untuk mencegah dan menurunkan angka stunting, pemerintah telah memberikan layanan peningkatan gizi pada balita, menyediakan posyandu remaja yang diimbangi dengan bina keluarga remaja, dan optimalisasi pelaksanaan sekolah orang tua hebat. Perhatian terhadap keberlangsungan hidup para lansia juga kami wujudkan melalui posyandu lansia yang akan terus diimbangi dengan bina keluarga lansia, dan saat ini juga terus dikembangkan menjadi sekolah lansia tangguh. Tentu kita semua harus berkolaborasi untuk memastikan angka risiko stunting Kabupaten Lamongan di tahun 2024 turun menjadi 14%, sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Inovasi kesehatan jiwa berupa lesung si Panji, Gria Sehat Lamongan atau Grisela, pembukaan RSUD Karangkembang Babat harus terus dioptimalkan. Juga melalui pembangunan rumah sakit di Pantura yang saat ini sudah mulai, akan memberikan kemudahan akses layanan serta meningkatkan indeks kesehatan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Status Lamongan sebagai kabupaten terbaik ke-1 nasional dalam penanganan pandemi COVID-19 tahun lalu merupakan capaian atau prestasi yang bersejarah dan harus terus kita jaga. Pada tahun 2022, prestasi di bidang kesehatan kembali diraih, yakni juara 1 Lomba Asuhan Mandiri Toga tingkat Provinsi Jawa Timur, juara nakes teladan di Jawa Timur, ditetapkan sebagai kabupaten bebas prambusia dan mampu mempertahankan Lamongan bebas pasung. Selain itu, pada puncak HKN Provinsi Jawa Timur, pada saat kemarin, Lamongan ditetapkan sebagai kabupaten sehat dan memiliki capaian imunisasi tambahan tertinggi kedua se-Jawa Timur.
Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Lamongan mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh insan kesehatan, tenaga kesehatan, kolaborator dari Dinas Kesehatan, rumah sakit baik RSUD, rumah sakit swasta, puskesmas, klinik, pustu serta polindes yang terus berupaya dengan ikhlas dan sabar memberikan layanan terbaik di sektor kesehatan. Kebersamaan ini mari terus kita jaga dan kita pertahankan baik dalam penanganan COVID kemarin yang juga untuk pembangunan kesehatan ke depan di Kabupaten Lamongan.